Ini sebelum saya masuk ke materi saya akan putarkan video. Video ini sebagai gambaran awal bagaimana BPN itu bekerja, membentuk desa lengkap, kecamatan lengkap, dan kabupaten atau kota lengkap. Nanti selanjutnya baru slide saya masuknya. Nasional berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disingkat dengan PTSL. Lalu tahapannya seperti apa sih? Penasaran? Ingin tahu? Itulah yang akan kita cari tahu melalui video ini. Pemetaan data Excel terdiri dari beberapa tahap. Sebagai tahap awalnya, tujuan yang harus disiapkan adalah peta kerja. Pembuatan peta kerja sangat mungkin menyesuaikan beberapa peta sekaligus, seperti peta batas administrasi desa, peta pendaftaran tanah KW1, KW2, dan KW3, serta peta pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat dengan PBB. Selain boleh menggunakan data peta PBB, potensi bidang tanah K1 juga dapat dihitung dengan delineasi citra resolusi tinggi atau dengan peta IP-AT. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara penambahan peta lainnya, misalnya adalah peta batas kawasan hutan, peta kawasan konservasi, peta LP2B, dan peta lainnya. Hasil dari inventarisasi buku tanah dan suatu ukur didapatkan juga bidang tanah potensi K4, KW4, KW5, dan KW6. Peningkatan kualitas bidang tanah KW2 dan KW3 menjadi KW1. Posisi bidang tanah akan bertambah. Entry data tekstual. Waktu studio bidang tanah K4, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah K1 bersama dengan pengecekan bidang tanah K4 di lapangan. Ditemukan bidang tanah potensi K4 di lapangan. Pengukuran bidang tanah potensi K1. Ditemukan bidang tanah potensi K4 di lapangan. Ditemukan bidang tanah K4 baru di lapangan. Bidang tanah potensi K4 yang tidak ditemukan di lapangan akan diblokir secara internal. Dalam rangka memperoleh peta lengkap unsur geografi seperti jalan, gang, danau, sungai, kawasan hutan, parit, selokan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial digambarkan dalam bentuk poligon pada PBT dan GeoKTP. Bidang tanah none atau tidak ada petunjuk batas di lapangan yang terpetakan dari hasil ukuran bidang tanah perbatasan diberikan nomor induk sementara atau NIS. Terhadap bidang tanah none yang letak perbatasan dan telah diberikan NID, maka akan diliburkan menjadi satu bidang tanah dan NIB diganti menjadi satu NIS. Mungkin itu adik-adik mahasiswa sekalian, saya akan masuk ke materi selanjutnya. Sebentar, itu WhatsApp-nya. Jadi nanti itulah gambarannya yang akan adik-adik akan kerjakan di lapangan. Itu kan secara visual, rasanya mudah kalau lihat videonya ada persil ini taruh sini. Padahal nanti pada kenyataannya di lapangan itu sangat sulit. Gambarnya itu sudah ada dengan persilang lain, bagaimana mendudukkannya. Nah, itu yang mungkin adik-adik harus belajar dengan teman-teman yang ada di BPN. Jadi jangan nanti berpikir teman-teman yang ada lulusannya SMA, ada lulusannya D1. Jadi jangan berpikir ini udah sarjana muda, wah saya lebih tahu. Tapi mereka lebih ahli lagi daripada adik-adik ini semua. Jadi makanya saya bilang, karena mereka sudah terbiasa di lapangan, biasanya mereka mengerjakan satu desa lengkap itu dengan pengukurannya bisa 1 bulan selesai. Bagaimana tekniknya, mereka punya cara sendiri. Dan karena BPN ini sudah mempunyai peralatan yang cukup mumpuni, seperti GNSS
RTK, jadi semuanya lebih mudah. Kecuali di Bandar Lampung, mungkin penggunaan RTK-nya sangat terbatas karena dia perkotaan. Tapi kalau di lapangan, di kabupaten biasanya RTK semua mainnya. Bagaimana mensiasatinya apabila tidak ada course, bagaimana mensiasatinya, kita memakai radio, bagaimana menentukan koordinatnya, bagaimana mengamati. Itulah yang adik-adik harus lakukan. Baik, mungkin saya akan masuk ke materi mengenai kegiatan yang akan mungkin adik-adik mahasiswa akan tempuh ini di lapangan bagaimana. Kalau memaparkannya ini cukup sederhana, maksudnya cukup mudah, cukup kalau namanya juga pemaparan kan, tapi pada kenyataannya untuk mendudukan di lapangan ini teman-teman kita di BPN sendiri pada tahun kedua itu baru sudah familiar. Tapi ada beberapa juga teman-teman juga sampai sekarang juga masih belum familiar mengerjakan hal-hal seperti ini. Tapi nanti di lapangan akan bisa dilihat bagaimana ininya dalam rangka penyelesaiannya. Baik, mungkin saya mulai saja. Saya sambil duduk nanti. Jadi di sini di BPN ini yang akan adik-adik akan temukan dalam nanti waktu suatu saat akan turun ke lapangan itu ada yang namanya sertifikat. Sertifikat itu ada yang namanya surat ukur juga, ada bidang atau persil, ada juga spasialnya. Itu akan adik-adik temukan. Kemudian ini semuanya dituangkan dalam layer-layer yang berbeda. Jadi yang namanya untuk bidang tanah itu apa namanya, untuk layer bidang tanahnya beda, untuk layer pasumnya beda, untuk layer sungainya pun beda. Jadi masing-masing untuk jalan beda, sungai beda, semuanya berbeda. Yang NIS pun berbeda. Kenapa? Ini pemilihan layer ini adalah untuk memudahkan kita dalam memanage spasial yang ada. Nanti itu kenyataannya. Nanti jangan adik-adik begitu masuk kantor pertama, saya mau nama layernya ini, nggak bisa. Kita sudah ada standarisasinya dengan kode semuanya. Nah, jadi nanti bisa dilihat di sini sebagaimana tadi dijelaskan dalam video pertama, itu ada peta kerja yang meliputi bisa peta dasar, peta sebaran bidang, peta administrasi, kawasan hutan, PBB, LP2B, citra satelit, ya, itulah dituangkan dalam satu format peta kerja. Tapi umumnya untuk wilayah Lampung ini peta kerjanya kita masih menggunakan citra-citra yang 2015 dan pakai Google Earth yang ketelitiannya juga tidak berapa bagus. Tapi sebenarnya karena Google Earth-nya ini tidak berbayar, makanya tidak bagus. Kalau yang berbayar bagus juga gitu. Jadi tujuan kita PTSL ini, tujuan dari visi dan misinya adalah salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses seperti tadi, dan kemitraan. Intinya semuanya untuk tujuannya adalah untuk membuat kesejahteraan masyarakat. Ini mungkin arti penting sumber daya tanah ini. Jadi tanah itu sendiri merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jadi manusia bisa bertambah, tetapi tanah ini tidak bisa bertambah. Makanya sekarang dilakukan ekspansi dengan melakukan yang namanya reklamasi terhadap laut pantai. Kenapa? Karena kita sudah nggak ada lagi lahan. Maka dilakukan reklamasi terhadap pantai untuk mendapatkan lahan baru yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat ataupun manusia. Jadi di sini juga dalam rangka sumber daya tanah ini kita melihat ada melihatnya dari segi dua dimensi. Jadi dari segi ukuran, jarak dan posisi, kemudian dari segi kelengkapan utilitasnya. Kalau kita melihat dari tiga dimensinya, kita lihat ada nilainya lagi. Ada nilai tanah, baik itu dari kandungan di bawah permukaannya maupun di atasnya. Karena di atasnya juga berpengaruh kalau misalnya dia rawa dengan yang tanah kering, itu nilainya berbeda-beda.
Yang jelas kalau semakin ke bawah ada kandungan mineral itu lebih mahal lagi biasanya kalau sudah diketahui. Kemudian kalau dilihat dari aspek kesuburannya itu juga bisa dilihat dari unsur hara yang terkandung di dalamnya. Itu bisa berpotensi terhadap pengembangan komoditi dari pertanian itu sendiri. Kemudian secara otomatis tanah itu merupakan tempat kehidupan manusia dan makhluk hidup prinsipnya. Sehingga dengan adanya seperti tadi kepentingannya 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian seperti tadi itu sehingga tanah ini perlu diatur. Kenapa perlu diatur ya? Kalau enggak nanti semuanya bisa semuanya maunya seperti ini padahal lahannya itu subur, maunya saya bangun pabrik di atasnya juga seperti itu. Lahan-lahan yang tidak produktif itu akan dialokasikan untuk kegiatan ini. Lahan yang produktif untuk kegiatan ini. Jadi itulah diatur oleh pemerintah sehingga semua orang tidak bisa menggunakan lahan itu seenaknya. Melihat dari komposisi ataupun lihat lahan-lahan itu sampai sejauh mana bisa penggunaannya. Jadi dengan sendirinya kalau sudah diatur berarti kita juga mengatur penguasaannya, pemilikannya, penggunaannya, dan pemanfaatannya. Itu otomatis. Sampai sejauh ini BPN lah yang ditugaskan untuk melakukan pengaturan ataupun memonitor penggunaan tanah yang ada di seluruh Indonesia ini. Kemudian untuk mewujudkan hal itu, maka seperti tadi video pertama kita sampaikan, itu perlu dilaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Mungkin adik-adik dulu, kalau orang tuanya pernah dengar, tapi mungkin apa masih ada ya, 2015, itu masih yang dikenal dengan PRONA. PRONA itu masih sifatnya sporadis. Sporadis itu bisa aja dalam satu desa itu bermohon 15 bidang, kemudian kelurahan yang lain 30 bidang. Tapi kalau pendaftaran sistematis ini kita mengacu kepada yang namanya satu desa lengkap. Mau tidak mau mereka melanjutkan sampai ke sertifikat, tetap kita akan petakan bidang tanahnya. Kalaupun tidak bisa dipetakan, kita punya teknik khusus namanya, makanya tadi ada NIB, nomor induk bidang dengan nomor induk sementara. Jadi nomor induk bidang ini apabila baik bidang-bidang tanah itu kita lakukan pengukuran secara kadastral. Tapi kalau bidang-bidang tanah yang dilakukan secara deliniasi, itu namanya nomor induk sementara. Kita dimungkinkan, karena apabila penunjuk batasnya tidak ada, kita tidak akan memaksakan. Tidak akan memaksakan. Sama seperti misalnya nanti fasilitas umum dan fasos, itu kan tidak ada penunjuk batasnya. Seperti sungai, ya udah, itu kita deliniasi dari citra-citra yang ada. Supaya adik-adik mempunyai pemahaman yang sama, nanti kan suatu saat ini kan akan masuk ke instansi saya, instansi kita, BPN. Jadi harus punya konsep dulu yang sama, bahwa BPN itu salah satu tujuannya adalah mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Jadi adik-adik mahasiswa ini harus memahami apa definisi dan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. Jadi tujuannya adalah satu, ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan otomatis oleh pemerintah. Sebenarnya kita sudah melibatkan pihak swasta. Cuman karena pandemi seperti ini, mungkin tahun depan lebih banyak swasta yang terlibat, yang namanya SKB, Surveyor Kadastral Berlisensi. Dia bisa mengikuti lelang untuk kegiatan-kegiatan pemetaan yang ada di BPN dalam rangka PTSL ini, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nanti mungkin bisa Pak Fauzan, Pak Eko, bisa juga melibatkan teman-teman ini masuk ke KJSKB, Pak. Cuman proyeknya ini 1 tahun selesai. Jadi harus dipikirkan bagaimana KJSKB itu mengerjakan kerjaan BPN ini, sama seperti teman-teman yang pegawai BPN kerjakan. Cuman dia harus menyelesaikan dalam rangka 3 bulan. 3 bulan harus selesai. Jadi miss-missnya 4 bulan lah Pak, mahasiswa itu. Nanti bisa saya rekomendasikan. Kalau mau di KJSKB bisa, Pak Ludi salah satunya punya KJSKB, cuman dia tidak ikut lelang. Banyak, kalau mau di luar Jawa boleh, cuman ya memang capek. Artinya capek ini ya seperti tadi, harus berani
beranilah, karena kan kita masuk ke provinsi lain, misalnya masuk ke Kalimantan dengan kondisi yang kita tidak tahu, segala macam. Jadi nanti saya bisa rekomendasikan, ada beberapa KJSWAB yang saya kenal, bisa kita coba bicarakan. Pandemi ini mereka tetap jalan, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Kemudian yang kedua adalah harus berkesinambungan. Kemudian harus juga menyangkut data fisik dan data yuridis. Jadi kepemilikan bidang tanah itu dikaitkan dengan data yuridis, itu adalah alas hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat. Kadang-kadang kalau misalnya, oh saya mengaku ini punya tanah saya, besok seperti saya bisa mengaku nilai ini adalah tanah saya. Bukan seperti itu. Jadi seorang mengakui tanahnya juga harus mempunyai apa dasar hukum yang dia miliki. Apakah karena jual beli dulu ataukah karena apa? Dia juga harus memiliki. Nanti adik-adik akan jumpai, Pak, kenapa orang ini minta diukur tanahnya ini ditolak? Karena mungkin bukan di desa itu surat tanahnya. Desanya desa lain. Nah, jangan diukur dengan surat tanah itu. Nanti akan temu di lapangan. Misalnya gini, orang memberikan surat tanahnya, Pak, ukuran tanah saya 1000 meter persegi. 1000 meter persegi artinya misalnya 100 kali 10 lebarnya, panjang kali lebarnya. Kenyataan di lapangan memang 100 kali 10, tapi luasnya tidak 1000. Mungkin kalau teman-teman ini udah ilmu ukur tanah kan udah tahu. Kalau dia bentuknya seperti trapesium, udah pasti luasnya kurang dari 1000. 10 kali 1000 itu luas maksimumnya adalah 100. Tapi bisa kurang dari 100. Karena luas trapesium. Itulah adik-adik harus mampu menjelaskan kepada masyarakat, supaya ya seperti tadi, jangan nanti tanya orang BPN dulu, jangan. Jadi apa namanya, pemahaman terhadap itu harus bisa dijelaskan pada masyarakat. Pak, nggak mungkin Bapak 100 karena bentuknya trapesium, apalagi bentuknya tidak beraturan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada peta dan daftar. Kenapa kita harus bekerja dengan peta dan daftar? Makanya apa namanya, profesi geodesi ini sulit, nggak dibutuhkan orang, karena kita selalu bekerja dengan data spasial, dan orang membutuhkan data spasial itu untuk perencanaan selanjutnya. Makanya perlu ada peta. Kalau peta itu kosong aja, seperti misalnya di belakang ini kita ini ada peta, tapi kosong, saya nggak tahu fungsinya apa. Ini nanti di-upload ke YouTube nggak ya? Nah, cuman kalau misalnya peta itu sudah dikasih informasi, maka peta itu akan luar biasa kekuatannya ataupun informasi. PCSL juga demikian. Seperti video tadi, ada ada yang peta yang K4, yang peta-peta yang sudah terdaftar, ada yang namanya unsur geografis, ada yang namanya yang dipetakan saja yang belum terdaftar. Nanti kita akan memetakan itu dengan tematik berapa jumlah hak milik yang ada di situ, berapa jumlah HGU yang ada di situ, dan berapa hak-hak yang sudah terbit di situ. Siapa pemiliknya, siapa penggunanya, udah tahu kita. Jadi nanti selanjutnya adalah pekerjaan seperti sensus pertanahan. Jadi kepemilikan bidang-bidang tanah yang ada di desa itu kita udah tahu siapa. Kemudian selanjutnya, jadi dengan sendirinya kalau sudah ada peta dan sudah didaftar akan timbullah yang namanya sertifikat. Diberikanlah oleh pemerintah haknya. Haknya ini untuk menguatkan kepada masyarakat bahwa kepemilikannya itu adalah miliknya si A setelah melalui proses administrasi di pertanahan. Jadi di pertanahan itu jangan juga teman-teman mahasiswa berpikir ini surat saya keluarkan sertifikat, ada mekanismenya, diukur, diumumkan, tidak ada keberatan masyarakat, diterbitkanlah sertifikat. Jadi ada punya mekanisme, jadi nggak begitu ada ini ada jual beli saya Pak, tolong buat sertifikat, tiba-tiba jadi aja ke sertifikat. Ada mekanismenya di BPN, tahapan-tahapannya ada. Kemudian pendaftaran tanah yang ada di pemerintah sekarang ini itu ada 2, yaitu pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi yang di PTSL ini yang kita lakukan adalah pendaftaran tanah pertama kali.
Jadi pendaftaran pertama kali ini bisa melalui rutin, bisa juga melalui proyek PTSL. Jadi PTSL ini adik-adik mahasiswa sekalian, ini merupakan program strategis nasional. Inilah yang digaungkan oleh Pak Jokowi, bahwa inilah program strategis nasional. Jadi termasuk program strategis nasional itu adalah jalan tol, bendungan, pelabuhan, airport, itu semuanya program strategis nasional. Jadi ini ada target kita 2024 harus selesai. Jadi pasti ini membutuhkan tenaga surveyor ataupun sarjana geodesi ataupun D3, ini akan butuh sangat besar. Saya kemarin bulan Desember kemarin mengambil sumpah SKB sebanyak berapa? 29 orang Pak Emir. Ya, 29 orang. Begitu saya lantik, nggak ada yang kerja di sini, Pak. Salah satunya di 3 di sini paling banyak, Pak. Semuanya ke Kalimantan. Saya juga nggak tahu, Pak, apa yang tertarik di Kalimantan. Jadi keluar dari sini saya lantik, saya tanya, kamu udah punya? Kalau saya tugaskan ke kantor pertanahan. Nggak ada. Mereka begitu ambil lisensinya, udah terbang ke Kalimantan. Saya juga nggak tahu. Kerjaannya apa di sana, nggak ngerti saya. Pada PTSL di sana, semuanya, kalau saya lihat orangnya orang alumni sini. Berarti, mana mungkin dia paling banyak pasti orang sini, Pak, minimal orang Sumatera. Tapi dia kerjanya di Kalimantan sana semua. Apa di pertambangan atau gimana, kita nggak tahu. Cuman kita di situ miss lisensi kita berikan, mereka udah terbang kemana-mana. Kedua, yang pemeliharaan data. Pemeliharaan datanya apabila sudah bersertifikat, nanti ada terjadi peralihan hak, ada pemecahan, habis itu misalnya penggabungan, nah inilah namanya pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ini saya kira bisa nanti dibaca, nanti slide-nya saya bagi. Jadi pendaftaran tanah ini ada pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuan, ada penerbitan, ada penyajian data fisik dan yuridis, kemudian ada penyimpanan daftar umum dan dokumen. Inilah namanya warkah, kalau yang terakhir ini. Jadi adik-adik juga harus saya kasih pahami bagaimana roadmap-nya BPN sampai 2024. Jadi kita juga punya roadmap gitu. Roadmap inilah yang harus kita kejar. Jadi di 2020 itu kita mencanangkan sebagai tahun kualitas. Makanya adik-adik di mana kualitas itu, PTSL inilah yang harus menuntaskan kualitas itu. Semua bidang tanah yang sudah pernah terdaftar yang terbit sertifikat ini harus kita kembalikan. Jangan terjadi tumpang tindih. Kemudian 2021 tahun ini dengan tahun besok adalah tahun elektronik. Mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya sertifikat elektronik yang sekarang lagi tren di Nopati Jalal. Kan masuk TV berapa kali kan sertifikatnya dengan mafia tanah segala macam. Itu juga harus saya jelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya seperti tadi, orang broker datang ke rumah ibunya. Pinjam sertifikat, Bu, saya mau beli. Kebetulan dia banyak rumahnya, ada 5. Dipinjamkan, pinjam Bu KTP-nya. Orang melakukan duplikasi terhadap sertifikat itu sangat mudah. Kalau broker. Kita udah menangkap beberapa orang mafia tanah. Jadi dengan mereka pinjam, mereka itu sebentar ya Bu, saya fotokopi. Di mobil mereka itu udah siap dengan alatnya, dia bisa men-scan, dia menyerahkan kepada ibu itu persis seperti sertifikat aslinya dipegang mereka. Tapi yang duplikasinya, yang sudah di-scan, uang aja bisa di-scan. Kalau malam-malam dilihat, nggak tahu kita uang itu asli atau tidak. Dikembalikan sama ibunya, udah tua, nggak periksa lagi. KTP-nya juga demikian, gampang KTP buat KTP asal-asalan kan. Tapi KTP, karena chipnya sebenarnya tidak ada. Makanya pemerintah ini juga salah. Harusnya setiap instansi pemerintah ataupun bank, kalau mau membawa ya KTP elektroniknya harus dibawa, harus di-scan di situ, keluar dia nama dia berarti orangnya itu gitu. Cuman kan kita pakai NIK. Di BPN juga pendaftarannya pakai NIK. Kalau dia tervalidasi keluar, saya masukkan NIK saya, keluar nama saya ini, alamatnya ini, semua keluar. Jadi 2021 sama 2022 ini tahun elektronik. Di mana sekarang kita sudah mempopulerkan di akhir tahun 2020 kemarin sertifikat hak tanggungan elektronik. Jadi dengan bank itu sekarang nggak pernah tatap muka lagi. Di bank masukin, notaris buat apa pembunuhan hak tanggungan, BPN terbitkan 7 hari pasti terbit sertifikat hak tanggungannya.
Nah, sekarang akan lari kita kepada sertifikat elektronik. Kenapa sertifikat elektronik perlu? Ya, kalau orang bilang, Pak, bagaimana pengamanannya segala macam, udah pasti elektronik itu pasti lebih bagus daripada yang manual. Karena elektronik itu apabila terjadi perubahan data, itu jejak digitalnya akan selalu terlacak. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mahasiswa, kalau nanti mau jadi eselon 1, dia dibuka aja, namanya Andi Lubis. Waktu dia main di browsing di browsing dia apa namanya nih? Ya lah, pokoknya gitulah, entah Opera, entah apalah gitu kan. Apa saja yang dia buka, tahu semua. Kalau situ buka link-link pornografi, pasti ketahuan. Jadi jejak digital itu akan terjaga. Makanya kadang-kadang orang bilang, wah sertifikat elektronik ini nggak aman. Paling aman menurut saya. Karena seperti tadi, udah diuji coba. Sekarang mobile banking, ada lagi, kita tuh hanya bawa HP, ada mobile bankingnya di sini semua. Sekarang kartu kredit ataupun kartu tol, e-money, ada bawa duit, nggak pernah bawa duit, tinggal. Cuman itu chip semua. Jadi itu dia. Kemudian 2023 itu mengarah kepada stelsel positif. Jadi diharapkan nanti ke depannya setiap produk yang kita terbitkan itu harus menuju ke yang positif. Jadi tidak bisa digugat lagi. Tapi ini masih dalam wacana karena undang-undangnya. Tapi undang-undang kemarin itu undang-undang kerja yang kemarin itu sudah masuk, materi pertanahannya sudah masuk. Tinggal ini aja UPA-nya mungkin di amandemen sedikit bisa mengacu pada sini. Cuman ini kan harus parlemen yang memutuskan. Kalau parlemen yang memutuskan bisa tersebut nggak bisa digugat lagi, udah enak. Kemudian 2024 ini, jadi kita akan mengacu kepada pelayanan berstandar dunia. Jadi EODB kita pada saat ini, EODB itu Easy of Doing Business. Terhadap register property itu terhadap pertanahan ini, BPN ini masih jauh, 74 urutan dunianya. Sementara Malaysia itu mungkin 15-an. Pelayanan pertanahannya udah luar biasa. Jadi kalau kita datang ke Malaysia, mengurus tanah, itu nggak ada orang di sana. Jadi nggak seperti ini, datang ke loket ke Bandar Lampung, antri orang. Di Malaysia nggak ada lagi. Dia masukin, bayar pakai registernya pakai online, kemudian bayar ini, udah besok petugas datang. Jadi dia nggak membutuhkan yang namanya pegawai. Tiba-tiba petugasnya udah dia meninggalkan nomor telepon, email, dia akan hubungi, datang dia akan, karena ibu mau pecah sertifikatnya, oh ini. Nah, nanti ada harapan kita 2024 ini kita bisa mencapai di posisi 24 EODB-nya. Jadi registry propertinya bisa mencapai 24. Tapi mudah-mudahan ini bisa tercapai kalau layanan elektronik ini bisa berjalan. Jadi ini adik-adik perlu tahu roadmap-nya, walaupun ini, jadi 2020 itu tahun kualitas, 2021-2022 ini tahun elektronik, kemudian 2023 itu seperti tadi bertendensi positif, stelsel positif, kemudian institusi berstandar dunia. Ini dengan inovasi-inovasinya, kalau dari di BPN ini juga ada roadmap transformasi digitalnya. Jadi di 2023 ini kita harap sudah fully digital. Saya lanjutkan. PTSL. Jadi PTSL ini sebenarnya adalah pengembangan dari kegiatan proyek nasional PRONA yang 2015 baseline-nya, kemudian percepatannya mulai 2017 dan baru 2018 ini baru terintegrasi dengan baik. Di 2020 ini harus full KKP. Jadi kita punya dashboard. Nanti mungkin adik-adik nggak bisa dapat login-nya karena itu harus pegawai ataupun yang punya SKB lisensi yang bisa mengakses ke data-data yang seperti itu. Kalau nggak punya akses, biasanya minjam dulu punya pegawai BPN bisa melihat bagaimana isi dashboard yang ada. Nah, di sini harus full GeoKKP. GeoKKP itu adalah aplikasi BPN. Kemudian diharapkan nanti seperti tadi
2034 ini bisa betul-betul kadastralnya ya betul-betul baiklah, memenuhi. Kalau kita lihat sekarang ini kan belum ada satupun instansi yang bisa menyiapkan Bakosur tanah aja sendiri, belum bisa. Tapi kalau BPN bisa menyiapkan bidang pemetaan per bidang tanah, itulah yang paling luar biasa. Dan akan dipakai oleh siapapun. Karena nanti orang akan bekerja berbasis bidang. Menentukan nilai tanah, sesuatu bidang tanah itu berbasis bidang. Kalau sekarang kan masih zonasi semua. Kalau pemukiman diperkirakan harganya berkisar antara sekian sampai sekian. Tegalan sekian sampai sekian. Sawah sekian sampai sekian nilai tanahnya. Untuk itu semua kita membutuhkan yang namanya material. Material ini berupa peta, kemudian kita perlu suatu metode atau cara. Inilah dengan cara terestris, dengan cara fotogrametri, atau kombinasinya, dan ya seperti tadi lah, menggunakan pool data, petugas pengumpul data pertanahan. Kenapa BPN tidak menggunakan fotogrametri? Kenapa dia menggunakan pengumpulan terestris? Karena fotogrametri ini sangat mahal. Saya nggak tahu Pak Fauzan udah belajar potri juga sini Pak? Belajar ya? Nah, kalau dulu saya belajar potri, saya nggak terbang dengan pesawat. Saya hanya dikasih peta 2 lembar, kemudian pakai stiloskop, suruh petakan profilnya. Luar biasa susahnya. Tapi kalau dengan drone sekarang, dengan fixed wing, Pak kan sekarang bisa dengan drone. Ini pengalaman saya, tapi mudah-mudahan Pak dosennya lebih jago lagi. Kenapa pemetaan dengan drone itu tidak bisa dipakai untuk peta skala besar? Kenapa? Karena seperti tadi, drone itu kalau mau dibuat ketinggian 250 sampai 300 terbangnya, itu paling maksimum bisa dia buat petanya itu hanya sampai 1:5.000. Kalaupun di push sekali, karena saya sudah pernah mencoba gitu. Waktu saya di kementerian, saya pernah bertugas di kementerian, kita sudah pernah coba. Di push pun 1:3.000 itu udah luar biasa. Tapi belum bisa digunakan untuk peta skala besar. Jadi adik-adik juga harus tahu kenapa drone itu nggak bisa. Satu, sebenarnya bisa aja kalau kita taruh ground control point-nya, GCP atau ICP-nya bisa kita taruh. Sehingga dari GCP itulah kita bisa merektifikasi lembar-lembar foto ini satu dengan yang lain. Tapi itu sulit. Makanya dengan foto udara, kalau ada foto udara bisa kita gunakan karena dia bisa mencapai skala 2.500. Kalaupun di push bisa 1:1000. Tapi semuanya harus ada GCP. Nanti gunanya GCP untuk apa? Nanti kan udah belajar kan untuk rektifikasi supaya orto dia dan sebagainya. Kemudian manusia, inilah sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi adik-adik kalau cepat-cepat lulus, begitu lulus lamar ke BPN. Kalau nanti bagus nilainya di Kemenpan, udah pasti keterima. Tapi penempatannya seluruh Indonesia. Jadi jangan milihnya saya mau di Lampung gitu. Seperti saya udah pindah-pindah dari Medan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Kementerian, Aceh, sekarang ke Lampung. Pak Amir nggak pindah-pindah ya. Karena nggak mau dipromosikan jauh-jauh. Kemudian yang jelas kalau ini kan komponen manajemen. Uang harus ada. Kalau nggak ada uang ya mungkin pekerjaan-pekerjaan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar, lambat. Kalau dengan ada biaya ini dari APBN, Bank Dunia dan sebagainya ini lebih mudah, pekerjaannya lebih cepat. Kemudian di sini saya gambarkan. Untuk saya skopnya lebih kecil Provinsi Lampung. Di sini ada 4 juta bidang. Saya kira pun Pak Fauzan ataupun Pak dosen yang ada di sini nggak tahu jumlah bidang tanah yang ada di Provinsi Lampung. Ini bagaimana kami dapatnya? Ini banyak triknya. Mendapat estimasi jumlah bidang ini itu bisa dari DHKP. DHKP itu daftar ketetapan pajak hanya apa lupa saya. Dari Dispenda dulu namanya. Bisa juga kami lakukan delineasi. Delineasi, jadi ada citra, kita delineasi aja menurut interpretasi kita. Perkiraan jumlah bidang seperti itu.
Jumlah bidang ini di tiap tahunnya bertambah pasti. Karena seperti tadi orang tua kita ada tanah dibagi-bagi kepada anak kita. Pasti bertambah terus. Nggak mungkin berkurang. Kalau bisa tanahnya bertambah aja. Padahal tanahnya segitu dibagi-bagi. Sawahnya ada 1 hektar, karena ada 3 dibagi sekian-sekian. 300, 3.000 meter. Jadi jumlah bidang tanah kita ini ada 4 juta bidang. Yang sudah kita daftarkan hanya 2.500.000. Jadi ada 1.500.000 lagi. 1.500.000 ini kalau dikasih kegiatan kita tahun ini hanya dikasih 250.000. Tahun depan 450.000-an. Berarti 2022, Pak. 2023 pasti sekitar 500.000. Jadi 500.000 luar biasa pekerjaannya. Makanya harus cepat-cepat lulus, masuk BPN, bantu BPN. Ini tahapannya, saya kira nggak usah di ini, nanti bisa dibaca. Nah, jadi kenapa kita PTSL itu yang dipakai oleh BPN? Tujuan dari PTSL ini adalah, ya kalau slogannya, kalau penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah kan gitu kan. Kalau Pelni itu laut apa menghubungkan apa gitu kan, itu slogan-slogannya. Kalau kita di sini PTSL menyambung Indonesia, itu dia slogannya. Jadi PTLS ini sendiri adalah konsepnya adalah fokus pada satu desa, kemudian fokus desa yang berdekatan, kemudian fokus merapatkan desa yang berdekatan, kemudian tercapailah satu kabupaten yang menyeluruh. Jadi desa membentuk kecamatan lengkap, membentuk kabupaten atau kota yang lengkap. Ini ada indikatornya. Kalau kita buka aplikasi BPN, sekarang BPN ini karena teknologinya sudah bagus, saya kalau duduk-duduk gini, saya tahu ini sertifikat hak pakainya nomor berapa. Pak Amir bisa tahu, karena dia di provinsi. Tapi kalau Pak Amir nanti tugasnya di Lampung Selatan, dia nggak bisa buka data Lampung. Kalau kita kerja di provinsi, kita bisa punya hak, bisa buka di mana saja, satu provinsi Lampung. Tapi begitu kita provinsi, kita nggak bisa buka. Saya tahu itu udah sertifikat atas nama siapa, saya tahu semua. Ada aplikasi kita namanya Survei Tanahku. Tapi itu hanya untuk petugas syukur sama petugas BPN. Jadi ke notaris, PPAT kita nggak berikan. Nah, itu dia. Jadi di sini indikator desa lengkapnya bagaimana nanti bisa dibaca. Ini nggak usah ini orang BPN aja yang pikirin. Adik-adik di sini yang ingin saya sampaikan bagaimana mewujudkan desa lengkap ini. Memetakannya bagaimana seperti tadi video yang sudah pernah ada sertifikat dudukkan dulu. Jadi konsep kerjanya kadang-kadang ya simultan, yang udah ada sertifikat kita ukur, yang kita letakkan sambil mengukur yang sekitarnya semua. Ini juga prosedurnya saya kira nanti bisa dibaca. Ini karena saya berlakukan untuk teman-teman petugas syukur seperti tadi, jadi slide-nya. Nah ini contohnya juga seperti tadi, nanti kita juga mengevaluasi. Jadi setiap kantor pertanahan itu harus mempunyai desa lengkap. Jadi di sini sayangnya BPN itu aplikasi yang ada dibuat bangun BPN ini belum mandiri. Tetap juga tidak bisa dipisahkan dengan ArcGIS. Karena analisis topologinya AutoCAD itu kan sangat terbatas. Tidak bisa melakukan analisis topologi. Sehingga dia masuk ke ArcGIS. Di sini bisa nampak apakah ada overshoot atau gap segala macam kelihatan. Hanya mampu di ArcGIS. Makanya adik-adik ini semua saya tanya, bisa AutoCAD nggak? Bisa ArcGIS nggak? Kan gitu. Nanti saya minta mulai sekarang belajar. Saya berharap kalau nanti sudah oke, kalau Pak Fauzan oke, sampaikan bisa, nanti saya akan langsung distribusi ke kantor pertanahan. Mungkin uji cobanya satu kantor pertanahan dulu. Cuman ini ada cewek saya kira. Soalnya cewek ini nginapnya di mana gitu. Kalau misalnya ceweknya ikut. Untuk sementara ada kepala kantornya yang mau, tapi laki-laki harus, kalau cewek harus pulang balik berarti. Bisa nginap di sana, nanti 2 hari sekali pulang atau ini. Saya kira bisnis prosesnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini kualitas datanya bisa dibaca. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada aplikasi Survei Tanahku.
Biasanya nanti RTK-nya itu dilinkkan ke survei tanahku. Jadi handphone ini semua. Jadi dia pakai Bluetooth dengan RTK-nya itu, kemudian dari pengumpulan. Jadi semua dokumen yang ada di pemohon itu kita soft copy kan, kita masukkan ke database. Jadi sekarang karena kan komitmennya tahun ini adalah fully elektronik. Nanti gambar ukur hasil pengukuran yang teman-teman udah ditekan pemohon, pihak sebelah menyebelah itu semua di scan dengan foto gini, simpannya ke database yang ada di BPN. Inilah namanya survei tanahku. Kalau Pak Amir buka, dia bisa melihat tanah siapa aja di satu Lampung ini, bisa dia tahu. Misalnya ada nama orang tuanya namanya Andi, keluar namanya Andi. Tanahnya di sini. Jadi nggak bisa disembunyikan nanti. Kalau Pak Fauzan tanahnya berapa di sini, tahu Pak Amir. Tapi ada di provinsi buka. Jadi ini sekaligus kenapa aplikasi ini digunakan, supaya seperti tadi paperless tujuannya. Jadi semuanya berbasis digital. Jadi tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi apapun. Jadi termasuk tanda tangan saya juga sudah kita semua tanda tangannya berbasis digital semua. Jadi saya nggak pernah tanda tangan elektronik lagi, tidak tanda tangan manual lagi. Kalau surat-surat keluar saya udah tanda tangan digital semua. Kita udah masuk ke BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional, sudah diregistrasi, sudah divalidasi dengan NIK saya, dengan NIP saya, sehingga tanda tangan saya sudah digital. Aplikasi survei tanahku seperti ini, nanti bisa dibaca. Nah ini dia, nggak ada salahnya saya sampaikan kepada teman-teman, karena ini Pak Menteri juga harus tahu, karena nanti kalau ditanya masyarakat juga harus memahami gitu. Jadi mendaftarkan seluruh bidang tanah itu dalam rangka mewujudkan rencana detail tata ruang di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendaliannya. Jadi sebenarnya dengan adanya PTSL ini kita bisa melakukan pengendalian terhadap ruang nanti otomatisnya. Jadi kalau adik-adik pernah dengar yang namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu suatu saat tidak bisa dikonversi kepada lahan pemukiman, segala macam. Boleh dikonversi, tapi ada kompensasi, misalnya mengganti menjadi tanah pertanian 2 kali lipat. Jadi inilah yang sekarang kita sudah lakukan pemetaannya, tapi secara deliniasi, belum pengukuran. Nanti sudah tahu kita lokus-lokusnya di mana, tinggal itu diukur secara kadastral. Kemudian di sini yang jelas kita perlu meningkatkan standar kompetensi. Jadi sama di BPN ini juga kalau kita mau yang namanya promosi, mau masuk itu semuanya ada levelnya. Jadi kalau nggak talent pool-nya nggak lulus, dia nggak bisa naik ke tingkat atas. Kemudian pemberlakuan, jadi SDM-nya dulu nggak ada. Kalau dulu kan banyak KKN, ada kata BLC sendiri bisa lulus. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi harus murni betul-betul lulus, punya kemampuan yang betul-betul tidak ada KKN-nya. Kemudian memperlakukan stelse positif, jadi nanti sertifikat yang diterbitkan diharapkan, tapi ini belum, undang-undangnya kan belum ada. Tidak bisa digugat lagi setelah 5 tahun, tapi harus menunggu undang-undang. Kemarin kita udah ada draftnya untuk amandemen UUPA, ternyata ditolak masyarakat di demo, jadi maju pelan-pelan nanti. Yang jelas meningkatkan PNBP. PNBP ini penerimaan non pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak, yang dimana ini yang seperti tadi ada yang pajak. Kalau pajak kan PPH, BPHTB, ini PNBP yang penerimaan negara bukan pajak. Bisa kita tingkatkan. Inilah untuk kesejahteraan kami yang bekerja. Jadi kalau masuk pelayanan dari, kenapa PTSL itu banyak? Sebenarnya tujuannya pada suatu saat ini kan kalau udah terbit sertifikat kan pasti sertifikat itu akan digunakan untuk modal. Jadi bukan ya dia masuk ke bank. Pada saat dia masuk ke bank dia harus mendaftarkan ke BPN. BPN ini dapat PNBP di sini. Seperti buat SIM kan harus bayar kan? Nah, bayar ke bank walaupun bayarnya mau petugas di situ harusnya nggak boleh. Kalau di BPN nggak ada lagi terima duit. Semuanya pakai EDC. Nggak ada.
Jadi cobalah datang ke loket. Dulu masih bisa transaksional pakai rupiah dibayar. Sekarang nggak ada lagi, kita nggak terima lagi yang namanya rupiah, semuanya pakai EDC atau ya setor ke bank atau ke kantor pos. Jadi sudah berubah paradigma pelayanan kita. Yang dulu kita bisa terima tunai, sekarang nggak bisa, semua serba non tunai. Saya kira itu mungkin adik-adik mahasiswa nanti silakan bertanya, nanti ini akan saya tinggalkan slide-nya, silakan baca, silakan pahami dengan baik. Harapan saya ke depan, mungkin Pak Fauzan, adik-adik ini akan saya alokasikan untuk di Lampung Timur. Cuman saya belum tahu apakah ada perempuannya juga atau bagaimana, karena kalau perempuan, karena ini kan rumahnya rumah kepala kantor, dia ngontrak satu rumah, memang dia fokus kepada desa. Yang maunya dia menjadi suatu desa lengkap menuju kabupaten lengkap. Kalaupun adik-adiknya ada perempuan, mungkin dia harus PP lah, atau mencari kontrakan di sana. Dan saya harap, kenapa mungkin dulu pekerjaannya ini mungkin full ke lapangan. Pasti akan didampingi oleh petugas ukur kita, ya disuruh-suruh ya wajar. Jadi jangan kalian lihat nanti anaknya D1, kalian sudah sarjana muda, disuruh-suruh. Jadi saya masuk BPN dulu, saya sarjana. Yang nyuruh saya itu lulusan SMA. Karena saya harus belajar sama dia. Dia mahir sekali, segala macam. Tapi kalau dari segi pemetaannya saya lebih jago. Tapi dia menguasai daerahnya, seperti itu dia lebih jago. Cuma nanti mungkin ke depannya, ya kita nggak tahu situasi sekarang ini kan seperti hujan, segala macam ya. Silakan ada adik antisipasilah. Pakaiannya bagaimana. Yang jelas kalau hujan itu biasanya kita berhenti. Cuman kan kadang-kadang kalau gerimis-gerimis dikit dihajar terus sama orang itu. Nggak pernah. Karena kan alat ukurnya kan tahan. Mau tenggelam pun masih nggak ada masalah gitu. Jadi yang penting jangan dihanyut aja. Kalau hanyut hilang. Kalau masih tenggelam masih bisa hidup. Jadi mungkin seperti itu adik-adik semua. Gambaran dari pekerjaan yang selanjutnya yang akan adik-adik akan laksanakan ini. Kalau ini sukses, tahun ini sukses, saya akan butuh sampai 2024. Tapi saya akan distribusi satu provinsi Lampung. Nah, tidak hanya di Lampung Timur, saya akan taruh di Lampung Barat, Mesuji, ya semuanya harus mau. Karena begitu sudah ini sukses dan pencapaiannya signifikan, ini akan betul-betul luar biasa. Makanya saya juga tidak mau nanti adik-adik semua di sana datangnya tidak sesuai. Kalau sudah masuk ke instansi saya, instansi BPN, tolong menyesuaikan dengan peraturan yang ada di kami. Kalau pakaiannya harus rapi masuk kantor, ya harus rapi, jangan pakai kaos oblong, nanti komplain semua orangnya. Jadi ya itu tadi. Itu harapan saya. Jadi mungkin itu saja, nanti boleh Pak Fauzan kalau ada tanya jawab yang bisa berkaitan dengan tugas-tugas selanjutnya yang akan dikerjakan di lapangan bagaimana, nanti bisa ditanyakan kalau nanti ada sesi lagi. Saya kira mungkin itu saja. Mohon izin Pak Fauzan dan Pak dosen atau adik-adik kalau ada salah ataupun yang tidak jelas, saya minta maaf. Saya tutup mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi telah menjelaskan jelas-jelasnya tadi ya program kerja BPN Desa Lampung yang akan dilaksanakan mulai tahun ini, yang insya Allah akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari kita ya, dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Ini tentu adalah pandangan kami kesempatan yang sangat baik untuk betul-betul belajar. Siapa tahu nanti kalau Anda serius bekerja di situ, belajar di situ, kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti ada saatnya bekerja di bidang itu Pak ya. Jadi kita sudah punya bekal yang sangat baik gitu ya. Dengan catatan kita harus serius. Dan tentu kita kalau sudah memasuki rumah tangga orang itu juga harus ikuti aturan rumah tangga orang ya. Artinya kalau tadi BPN ya ikuti aturan BPN, jangan ikuti rumah kita kayak di rumah, misalnya malam-malam ayahnya orang itu kan malah main gitaran dan tetangga kan, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, saya beri kesempatan kepada mahasiswa yang barangkali ingin minta penjelasan lebih lanjut terkait dengan rencana kerja praktek
Anda. Silakan kalau ingin yang pertanyaan, mumpung Pak Andi masih di sini. Ya. Ada ya, silakan Ya, Mas. silakan langsung. Nanti kalau ini Pak Amir bisa tambahkan nanti. Ya. Yuk, namanya ya. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Abdullah, NTM 18.501. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalkan PTSL itu kan sistematis lengkap, berarti yang mau nggak tahu itu berarti harus datang didaftarkan gitu tanpa didaftarkan Pak. Tapi kalau misalkan di lapangan gitu, ada satu warga yang menolak tanah itu buat didaftarin gitu Pak. Nah itu tindak lanjut itu bagaimana ya Pak? Baik. Ada lagi nanti biar tiga dulu lah. Ada lagi? Oh. Misalkan kita ukur, itu kan kita ukur kesalahan dan ada warga yang bosan, kita mencapainya harus gimana? Oke, kalau ada komplain ya, oke. Ada lagi, satu lagi, nanti sesi pertama 3 dulu. Ada? Oh, ini nggak ada, saya jawab dulu ya. Oh, ada ya, chat ya? Oh ya, no. Oh, belum masuk, nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu chat ini ya, saya jawab dulu dari yang pertama. Aduh, namanya terlalu panjang sih. Pokoknya adik mahasiswa lah. Jadi apabila tidak ada penunjuk batasnya, itu syarat di BPN ini kita tidak boleh mengukur. Kenapa? Karena kita tidak tahu batasnya. Nanti ada caranya, deliniasi namanya. Sebenarnya kalau yang namanya PTSL karena sistematis lengkap, kalau kita mengukur semuanya, kecuali nanti di ujung-ujung batas desa ya, sebenarnya udah kunci semua. Yang tengah-tengah ini nggak terukur ya udah otomatis yang inilah namanya yang tidak bisa diukur karena tidak mau diukurkah atau orangnya bersengketakah atau bagaimana. Itulah nanti yang diberikan NIS namanya, nomor induk sementara. Jadi yang tidak diukur itu kita kasih NIS. Jadi kita tahu kodenya bahwa itu belum pernah diukur. Nah, nanti kalau ada jadi sengketa, ini pasti terjadi. Nah, adik-adik mungkin belum tahu teknik cara menyelesaikannya. Jangan diukur. Kalau sengketa itu bisa dibacok kita. Nah, jadi kalau sudah ada sengketa, ya udah. Kalau memang ada orang BPN-nya, dia udah tahu cara menyelesaikannya. Biasanya dia bilang, oke Bapak selesaikan dulu antara pihak Bapak, punya Bapak tidak diukur. Seperti tadi kita biarin aja, karena belum selesai permasalahannya. Karena mungkin batasnya ada yang bilang, Pak batasnya di sini, padahal hanya 20 cm, tapi karena dia ngotot 20 cm itu panjangnya 100 meter ke belakang, ya udah, kita tinggalin aja, ngapain kita beresin punya dia. Jadi kalau ada sengketa, jangan sekali-sekali nekat ngukur, nanti dibacok orang atau dipukul orang, BPN yang susah. Jadi kalau udah ada sengketa, secara naluriah kita bilang, udah selesaikan Pak, secara musyawarah mufakat. Itulah yang paling efektif, udah tinggalkan. Kalau ada masalah, karena kita mahasiswa, jangan coba-coba nekat untuk ada masalah di tanah kita ukur, habis kita. Habis. Selesai, saya aja nggak berani. Apa kalau kalian berani itu luar biasa. Cuma karena seperti tadi jangan selalu mengambil inisiatif yang kita belum tahu. Orang BPN sendiri pun kalau udah bersengketa itu mungkin nggak berani masuknya. Karena kalau kita masuk KUHP berapa itu masuk ke rumah orang tanpa izin itu aja sudah dipidana kita. Jadi kita juga tapi biasanya nanti didampingi oleh aparat desa, namanya Pokmas, kelompok masyarakat. BPN ini kalau turun selalu dengan Pokmas. Jadi didampingi, jadi biasanya agak relatif aman. Tapi kalau ada sengketa itu ya tinggalin aja. Nanti biar teman-teman BPN tahu mengatasinya. Kalau mau ikut cara melihat mereka teknik menyelesaikan, silakan juga. Supaya tahu bagaimana sosialnya. Ini nggak akan hal-hal seperti ini nggak akan dapat di bangku kuliah, nggak pernah dapat. Nanti kalau sudah lulus, turun ke lapangan, ini yang ilmu di kampus ini hanya terpakai paling-paling 40%, 60%-nya ilmu sosial semua. Kalau pengalaman saya ya, kecuali kalian di perguruan tinggi, jadi akademisi ya, itu mungkin 80% ilmunya ilmu murni gitu kan. Tapi kalau sudah turun ke lapangan,
Jangan-jangan nanti lulus dari sini ada yang kerja di bank, ada yang pakai ilmu hitung proyeksi geodesinya, nggak dipakai kalau ada di bank. Yang penting bagaimana forecasting kalian memprediksi ini laku gitu. Nasabahnya banyak gitu, itu aja. Gimana tekniknya nggak tahu. Nah, apalagi nanti kalau kerjanya di perusahaan minyak, suruh batimetri. Kan? Saya nggak tahu, udah belajar nggak batimetri? Nah, kalau batimetri itu banyak sekali lo butuh, tapi karena perusahaan minyak sekarang tapi naik lagi katanya minyak. Dulu kan banyak di Houston itu kan di PHK kan semua orang. Kalau minyak bagus itu, cuma nggak ketemu keluarga, nanti 3 bulan di kapal baru pulang. Untuk ngumpulin duit mulai. Oke, mungkin itu Mas ya. Yang tadi kalau memang tidak bisa diukur, jangan diukur. Kalau nggak ada penunjuk batasnya, jangan nggak boleh diukur. Enak. Nanti kalau mengukurnya dengan RTK itu paling enak. Semua udah terekam semua di sini. Tuk. Nanti tinggal di AutoCAD aja. Cuman jangan bingung, ambil titik ini nanti hubunginya titik yang lain. Tanah orang salah. Kalau nanti ada perkara, jangan coba-coba masuk ke dalam batas itu. Tinggalin aja. Oke, mungkin ini ada pertanyaan ya. Oh. Nah, jadi gini, ini sama nih mungkin dengan Prona ini kan, dulu sistemnya lokal. Kesalahan pengukuran, kalau dia belum terbit sertifikatnya atau belum difinalisasi, itu masih bisa kita revisi. Dan ini sering terjadi. Jadi kita kan 1 tahun anggaran. Misalnya selesai desa ini sudah selesai kita petakan. Penggambarannya sudah selesai, tiba-tiba kepala kampungnya, Pak, salah Pak. Ternyata batasnya itu mundur lagi, setengah meter lagi. Kita harus turun ke sana untuk mengkoreksi. Jadi gini, kadang-kadang yang punya tanah ini seperti tadi, dia hanya pegang surat, ukurannya 10 kali 10. Setelah dapat 10 kali 10, udah 10 kali 10. Ternyata tanah orang sebelah 10 kali 10 juga surat tanah, tapi tinggal 8 kali 10 lagi. Sekarang kemana tanahnya? Terakhir kan dimediasi sama orang kepala desa. Oh nih Pak, berarti ini hilang karena selokan air ataupun irigasi segala macam. 9 kali 10 ya masing-masingnya. Turun tugas kita untuk mengkoreksi itu. Dan banyak, udah jadi sertifikat pun banyak. Seperti tadi, tiba-tiba udah jadi sertifikat, udah diserahkan ke mohon. Pak, tanah saya kenapa segini luasnya? Padahal 10 kali 10 harusnya 100. Karena mungkin dia nggak tahu gitu kan. Kita jelaskan, oh Pak, ini dulu ada irigasi. Mungkin tanah Bapak termakan irigasi 1 meter. Kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak kopi, kita bisa merevisinya. Tapi maksud saya, jangan pernah mengukur ke lapangan tanpa ada penunjuk batas. Kalau memang tidak mau diukur, bagus delineasi aja dari citra. Tapi pekerjaan delineasi kita ini sangat fatal, itu namanya malas. Nggak mengukur. Jadi harus semuanya, ya kalau ada penunjuk batasnya, lakukan pengukuran. Biasanya Pokmas itu sudah tahu dia batas-batasnya, karena dia orang masyarakat di situ. Dan biasanya batas-batas alamnya sudah ada. Ya, oke. Kemudian, sambil menunggu kalau ada yang lain, silakan. Di sini ada yang menyebutkan asal Rinaldo Dwi terkait dengan peta Prona di bawah tahun 2015 yang rata-rata masih menggunakan koordinat lokal dengan adanya PTSL, apakah hanya bidang tanah yang belum diukur atau peta Prona yang koordinat lokal juga masih diukur? Caranya bagaimana dan apakah PTSL ini bisa menyelesaikan masalah peta Prona? Nah, inilah gunanya PTSL ini. Jadi Dwi Kusuma, saya sampaikan, PTSL inilah yang menyelesaikan ini. Kalau dia masih sifatnya sporadis, ini nggak selesai. Prona itu kan sporadis. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Dalam satu dusun aja bisa 5. Itulah yang kita selesaikan. Makanya umumnya kalau trik-trik penyelesaian suatu coverage area, itu harus dusunnya itu dikunci dengan RTK. Ngerti kan dikunci? Jadi jalannya itu kita kunci RTK. Jadi
Kalau dengan RTK kita kunci bloknya, itu nggak mungkin lepas panjangannya. Kalau kita masih pakai delineasi pasti lari. Jadi blok itu kita kunci dengan RTK. Selesai kita kunci, ini panjangan dari blok ke sini misalnya 100 meter. Nggak mungkin ada tanah orang nanti totalin 120 cm. Nggak mungkin. Pasti 100. Nah, jadi Dwi dengan PTSL inilah menyelesaikan koordinat-koordinat lokal yang ada dulunya Prona di bawah pemetaan di bawah pelayanan kita di bawah 2015. Jadi Dwi yang mana namanya nih? Bisa hidupkan monitornya? Suaranya mana Dwi? Ya Pak. Dwi. Oh ya. Ya Dwi, jelas Dwi? Jelas Pak. Suaranya kurang jelas. Ya. Jadi dengan PTSL inilah kita bisa menyelesaikan sistem koordinat lokal yang dulu pernah kita terbitkan yang tidak tahu persilnya di mana. Nanti banyak juga, jangan juga berpikir dengan corona ini bisa itu. Nanti banyak, permasalahannya banyak. Ada yang nggak bisa kita dudukkan. Tapi kita sudah ada regulasinya. Untuk sertifikat, kadang-kadang orang beli tanah, karena udah kaya rayanya, dia beli tanah, dia nggak tahu tanahnya di mana. Kepala desa nggak tahu, kalau orang luar beli kan kalau ada sertifikat nggak harus melalui kepala desa. Nggak tahu kepala desa, namanya si Andi. Andi ini bukan orang desa sini, bukan orang desa tetangga saya. Orang Jakarta. Nggak tahu bidang mana. Terakhir nanti kita blokir namanya. Ada regulasinya udah kita dibuat supaya itu terblokir. Jadi PTSL inilah sebenarnya tujuannya untuk memetakan menjadi desa lengkap, di mana yang tanah-tanah yang sudah terdaftar yang tadi video YouTube-nya saya sampaikan tadi itulah yang kita letakkan. Nanti ada pekerjaan studio yang menggeser, ada juga pekerjaan studio yang dari lapangan kita letakkan di situ. Kemudian sambil menunggu yang di sini, sebentar. Habis ya. Bagaimana ini HPZ? Bagaimana? Assalamualaikum Pak, saya Hafiz. Bagaimana tata cara PTSL? Seberapa penting PTSL? Apakah output akhirnya membayar pajak sebagai salah satu penerima negara? Jadi begini, tata caranya nanti bisa dibagi di slide. Ini tata caranya. Ini tata cara yang mana maksudnya? Tata cara pengukurannya atau tata cara dari tahapan awal sampai terbit gitu kan? Tapi nanti kalau tata cara pengukurannya saja lah saya bilang, nggak usah sampai terbit lah. Jadi tata cara pengukurannya seperti tadi. Memang seharusnya kita harus mendudukkan tanah-tanah yang sudah terdaftar waktu Prona dulu dan rutin dulu. Itu yang harus kita lakukan dulu. Karena itu tidak boleh berubah bentuknya dan luasannya tidak boleh berubah. Baru nanti kita mengukur sisa-sisa tanah yang mau didaftarkan selanjutnya. Di sini, kalau mungkin saya jawab bagaimana dengan pajaknya, seberapa penting PTSL, apakah output akhirnya? Output akhirnya adalah sebenarnya tujuan tadi adalah pendaftaran tanah. Terdaftarnya, tujuan akhirnya sebenarnya adalah terdaftarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia. Jadi bukan berarti terdaftarnya seluruh tanah ini harus jadi sertifikat, nggak mungkin. Kita memaksakan orang untuk membuat sertifikat itu nggak mungkin. Kenapa? Terkadang misalnya dia gini, ada orang tuanya sudah meninggal, ahli warisnya ada 5 orang, tapi 2 orang ada di luar negeri, ada di sana. Ahli warisnya nggak bisa diminta tanda tangannya. Apa mau dipalsukan? Itu salah aturannya. Sehingga tidak bisa kita proses punya dia. Kemudian misalnya orangnya tidak ada di tempat, orangnya ada di Jakarta, nggak tahu. Surat tanahnya ada dia bawa sana. Apa mau pulang dulu kamu? Ini mumpung ada PTSL, nggak mungkin. Jadi nggak semuanya bisa jadi sertifikat. Tergantung seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Kemudian Hafiz yang mana orangnya Hafiz? Hafiz yang bertanya ini, Hafiz yang mana? Kalau saya pasti akan saya panggil. Oh ya Hafiz ya. Jadi Hafiz yang jelas outputnya adalah terdaftarnya seluruh tanah di Indonesia, tapi bukan berarti harus sertifikat semuanya. Kemudian akhirnya membayar pajak. Sebenarnya pajak ini malah di PTSL itu ada
diinformasikan kita dibebaskan terhutang pajaknya. Tapi nanti kalau dia mau pasang hak tanggungan, mau ngalihkan ke tempat lain, wajib membayar BPHTB dan BPH. Kenapa? Dulu hambatan kita adalah tidak selesainya PTSL ini karena pajak-pajak yang terlalu tinggi. Dia si pemohonnya itu harus bisa membayar BPHTB dan BPH. Tapi oleh edaran Pak Menteri itu dibolehkan dia terhutang. Tapi dicatat di buku tanah sama di sertifikatnya ditempel. Nanti kalau dia mau pasang hak tanggungan ya bayar dulu. Jadi gitu Hafiz ya. Kemudian pajak udah jelas. Kemudian Haji Prasetya. Ya, Haji Prasetya. Sebentar. Mana nih Haji Prasetya nih? Gimana caranya nih? Haji Prasetya. Apakah PTSL ini menyangkut semua bidang tanah yang ada? Dan bagaimana cara mengukur jika tanah itu merupakan tanah adat? Apakah semua tanah dikategorikan sama? Terima kasih. Saya sebenarnya sangat melihat mahasiswa ini tahu dia tanah adat. Mungkin kampungnya di Lampung Tengah atau Lampung Selatan ataupun di Tulang Bawang kan banyak tanah adat. Jadi gini, yang namanya Haji Prasetya. Coba. Oh ya, Haji ya, aktif ya. Nah, jadi begini Haji. Jadi kita di BPN ini alas hak itu ada tanah adat dan ada tanah negara. Kemudian nanti ada ulayat lagi. Jadi harus dipilah-pilah. Sebenarnya sebagaimana banyak di Medan juga ada tanah adat dituangkan dalam Geran Sultan. Di Aceh juga ada tanah adat, cuman tidak ada dituangkan dalam apapun, gerannya tidak ada. Di sini juga gitu, ada tanah adat. Semua orang mengklaim tanah adat, padahal ketentuan mengklaim tanah adat, apalagi nanti ke Papua. Papua itu luar biasa, semuanya tanah adat. Di sini masih ada tanah negara. Jadi, yang dinamakan tanah adat itu adalah tanah-tanah yang dikuasai secara komunal oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan adat. Jadi cuman sayangnya ini bukan saya bilang merendahkan atau mendiskreditkan, enggak. Cuman sayangnya sekarang sudah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengklaim ini tanah adat saya adalah sampai sini. Sementara dia mungkin lahirnya entah kapan-kapan. Kalau memang tanah adat ya harusnya dikuasai secara adat. Secara komunal yang dari dulu adalah ya memang apa tuh marganya dia tinggal di situ. Tapi sekarang coba lihat, udah klaim kemana-mana itu. Tapi sebenarnya tanah adat ini ada mekanismenya. Ya dia tapi panjang seperti dia harus bermohon diterbitkan perdanya sehingga lokusnya pun tertentu wilayahnya mana aja tanah adat. Jadi tanah adat pun bisa kita proses. Jadi semua tanah. Tapi kalau orang adatnya tidak mau, ya udah kita tinggalin, kita deliniasi aja. Kita tidak ukur, kita tinggalin, udah. Kadang-kadang permasalahan tanah adat ini banyak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan mengambil keuntungan sepihak. Harusnya kan kalau adat itu ada kompensasi untuk tanah adat, udah dilaksanakan oleh masyarakat, tapi uangnya bukan untuk bangun desa. Sebagian entah kemana, sebagian lagi untuk bangun musola, jalan, tapi sebagiannya lagi itu kemana nggak tahu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu, Haji, ya, berkaitan dengan tanah adat, apakah semua tanah dikategorikan sama? Ya tanah itu semuanya milik Tuhan, cuman ada kalau yang dikuasai secara komunal karena sejarahnya, ya itulah tanah-tanah adat. Kalau sisanya adalah tanah negara. Jadi mungkin itu Haji. Nanti kalau mau bertanya lagi kurang jelas silakan chat di sini. Kemudian Ivan. Ivan yang mana Ivan? Ya Pak, saya Pak. Ivan. Yang mana Ivan namanya? Ya saya Pak, Ivan. Ya, Ivan ini saya sengaja selalu harus memanggil orangnya supaya tahu jangan ada penyusupan. Nanti ternyata ID meetingnya kan susup orang tanya ini ternyata nanti LSM ataupun mafia gitu kan, jadi kita jaga gitu ya, mudah-mudahan tidak ada.
Jadi sengaja saya harus panggilmu gitu. Ivan, nanti tolong ditampilkan mukanya. Oh ya, ya, Ivan. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya Ivan, izin bertanya, berapa luasan maksimal kebun yang boleh diikutsertakan dalam objek PTSL? Dan tanah tersebut merupakan tanah pribumi. Terima kasih. Ini kelihatannya tanah orang tuanya punya tanah kebun. Jadi gini, yang jelas PTSL itu kalau dia tanah negara, kita mempunyai batasan. Di atas 3.000 meter persegi adalah kewenangan kantor pertanahan. Kalau dia di atas 3.000, kewenangannya Kanwil. Biasanya kita tidak akan layani. Di PTSL tidak ada. Tapi kalau tanah negara, kalau dia tanah adat melalui penegasan, berapapun luas tanahnya bisa diproses. Ya, Ivan ya. Jadi harus betul-betul dipahami kalau dia tanah negara, karena ada ketentuan regulasi di kita, bahwa pemberian tanah negara, pemberian haknya itu untuk perorangan itu dibatasi sampai 3.000 SK-nya itu. Jadi sebenarnya kalaupun 5.000 bisa aja diusulin ke Kanwil, cuma kan memakan waktu. Tapi biasanya kita tinggalin jadi di BPN itu teman-teman nanti ada mendengar K1, K2, K3, K4. K4 itu tanah-tanah yang sudah terdaftar Prona 2015 ke bawah sama rutin. K3 itu yang seperti tadi diukur tidak ada penunjuk batasnya tapi tidak dilanjutkan jadi sertifikat. K2 itu tanah bersengketa. Bersengketa dengan perintah bisa diukur, mereka mengizinkan mengukur. Tinggal nanti kalau selesai sengketanya kita terbitkan sertifikat. K1 itu yang jadi sertifikat. Itu dia. Oke, selanjutnya saya Fadilah Dewi Anggraini. Mana Dewi Anggraini? Orangnya mana? Ya, ya. Jadi tunggu Ivan, tadi udah jelas Ivan? Ivan udah jelas objek tanahnya? Iya, Pak. Iya, Oke, udah nanti jelas, kalau Pak. misalnya nggak jelas, chat lagi di bawah. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Bertanya, ini Dewi Anggraini bertanya, bagaimana penerapan keamanan dan sanksi terhadap yang menolak sertifikat tanah elektronik? Karena banyak masyarakat yang belum memahami sertifikat tanah elektronik. Nah, inilah yang perlu harus kami sosialisasikan. Sebenarnya ini nggak kena pada tema kita hari ini, tapi nggak apa-apa, saya sosialisasi, tanggung jawab saya. Jadi sebenarnya sertifikat elektronik nggak diwajibkan untuk seluruh yang sudah terbit sertifikat. Intinya, tapi secara bertahap kita akan beralih ke elektronik. Sekarang saya tanya lah, saya pergi ke kampung yang paling pinggir sana, udah ada internetnya? Nggak ada. Udah ada teleponnya? Nggak punya. Ada email? Nggak punya. Karena identitas elektronik itu, dia salah satunya harus punya email. Jadi, Dwi Anggraini, saya sampaikan bahwa kalaupun tidak mau dibuat sertifikat elektroniknya tidak masalah, tapi secara bertahap nanti kalau nanti kesiapan infrastruktur masyarakatnya sudah mumpuni, itu akan beralih semua kepada elektronik. Jadi sama seperti EKTP, kan dipaksa harus ada EKTP, seperti tadi. Jadi nggak semuanya akan harus sertifikat yang manual ataupun analog ini harus dikonversi ke elektronik, enggak. Kalau masyarakatnya tidak mau pun nggak apa-apa. Ya. Ya, baik, Dewi Anggraini, nanti kalau udah jelas, Dewi sudah, Pak. Anggraini. Sudah, Pak. Dewi Anggraini mana? Maaf, Pak, kalau ya nanti kalau nggak tahu ini Dewi, ini udah dimatikan videonya. Kalau nanti nggak puas, silakan bertanya di bawahnya lagi, chat lagi di bawah. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan. Aduh, bawa lagi. Hafiz Aji. Ivan sudah, Dewi sudah. Satu lagi, Okta Dwi Setiawan. Pak, saya ingin bertanya, Okta mana? Okta Dwi Setiawan. Okta, ya. Enak sekarang, di rumah aja bisa ikut kuliah. Saya harus masuk kantor. Pak, saya ingin bertanya, berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk pendaftar PTSL? Ini maksudnya berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Jadi teman-teman, ini saya sosialisasikan. Bahwa BPN ini adalah program strategis nasional yang oleh pemerintah sekarang menjadi primadona. PTSL ini untuk semua kegiatannya adalah gratis, kecuali pajak.
pajak, materai, penggandaan dokumen itu tanggung sendiri. Cuman di sini jadi terhadap semua kegiatan dari penerbit, pengukuran, penyuluhan, pengukuran, pengumuman, penerbitan sertifikat, penyerahan sertifikat itu semua ditanggung oleh negara. Tidak ada sepeser pun. Dan petugas BPN saya pastikan tidak akan, ya kalau misalnya dia minta minum ya lain cerita lah. Ya kan namanya juga tamu, haus kita sebagai manusia. Tapi itu pun jadi laporan sama penegak hukum. Jadi aku aja dikasih, itu di Jawa sana dilaporkan kita gratifikasi. Ditangkap petugas ukur saya. Luar biasa. Begitulah orang nggak suka dengan BPN dulu. Jadi BPN ini sudah kita tegaskan tidak akan menerima duit apapun. Jadi lain citra BPN dulu, kalau nggak ada duit ke satu prona itu misalnya 500.000. Tapi di sini kan ada Pokmas, masyarakat yang bekerja. Pokmas itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mereka boleh membuat yang namanya perkam, peraturan kampung yang disepakati oleh seluruh peserta proyek ini. Jadi apa kesepakatan mereka ya disitulah. Jadi apa mungkin misalnya kalau misalnya di Kalianda atau di Lampung Tengah lah, karena saya pernah di Lampung Tengah. Di Seput yang paling ujung sana yang kalau pergi 2,5 jam, pulang balik 5 jam, ada mau nggak kalau kurang dokumen suruh bolak-balik? Saya aja jalannya aja udah kalau hujan mungkin nggak sampai-sampai kan. Jadi Pokmas itu ada diatur dalam sebuah SKB 3 Menteri dibolehkan untuk melakukan pengumpulan seperti tadi untuk penggandaan, pemasangan patok, habis itu untuk materai, kemudian untuk transportasi petugas Pokmasnya. Dibolehkan. Nah, cuman saya tahu kalau di kota-kota besar mungkin harganya nilainya tinggi. Mereka tidak tahu. Makanya sekarang ini kita selalu asal turun melakukan penyuluhan didampingi oleh penegak hukum, kejaksaan sama Polres. Kenapa? Untuk menghindari adanya kutipan oleh Pokmas yang terlalu berlebihan. Oknum-oknum. Itu udah kita sekarang tahun ini terus kita evaluasi. Kemarin saya lihat, karena kita juga dipanggil-panggil penegak hukum, seolah-olah yang dikutip oleh Pokmas itu sebagian ada untuk BPN. Pasti ngomongnya seperti itu, Pak, ini sebagian untuk petugas ukur BPN. Padahal petugas ukur BPN nggak usah dibayar lagi, karena udah dibayar oleh proyek ini. Nah, cuman adik-adik nggak dibayar. Jangan minta dibayar, kan kerja praktek. Kalau udah masuk jadi pegawai BPN baru dibayar. Ya, jadi jangan minta, Pak, mana duit saya? Tapi kalau kerja di Nusa, di total itu pasti dibayar. Anak saya aja kerja di sana dibayar 80.000 satu hari di Nusa. Padahal disiplin dia terakhir dia, Pak, orang geodesi, Pak, orang geodesi, Pak, dibayar 3 bulan kali aja, Pak, 80.000 kali 3 bulan. Kayak kan? Tapi capek, kerjanya sampai selesai. Anak saya aja kerja sana. Begitu saya bilang udah, karena saya punya teman di sana, udah kamu 1 bulan aja. Dia nyesal, Pak, kok bisa 3 bulan, karena 80.000 kalinya per hari. Nah, itu dia kan, itu dia yang Nusa. Kalau di total mungkin ya imbang-imbang lah. Oke, kalau gitu, jadi gitu ya, yang namanya Okta, berapa nominalnya. Kalau untuk kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh BPN itu tidak ada biaya, gratis. Tapi untuk Pokmas itu diatur oleh peraturan kampung. Okta, mana Okta? Ya, Okta, Pak. halo. Ya, Halo, Pak. Okta. Udah jelas Okta ya? Nah, nanti kalau nggak jelas silakan chat lagi ya, Pak. di bawah. Boleh, Pak. Kemudian Irza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Irza Khairul, ingin bertanya. Jika kami berminat magang di BPN, apakah kami hanya akan fokus pada pengukuran saja, atau ada fokus administrasi juga, Pak? Jadi begini, seperti saya sampaikan, nanti teman-teman ini yang akan turun untuk kerja praktek, ataupun nanti mau skripsi, menganalisa bagaimana ininya, itu yang jelas mengukur dan memetakan. Jadi kalau administrasi itu ya mungkin ya sedikit-sedikit membantulah kalau misalnya ada yang minta tolong membantu, tapi pada prinsipnya pekerjaan utamanya adalah melakukan pengukuran dan memetakan bidang tanah. Jadi kalau disuruh ya bantulah tolong entry di
yang kalian ukur. Kalau satu desa itu misalnya ada 1.000. Tanggung jawab kalian juga ya 1.000 itu. Misalnya tanah terdaftar di satu desa itu, estimasi bidang tanah di satu desa. Jadi ini siapa namanya tadi ini? Irza ya. Jadi Irza gini, ya kalau terima bukannya terima yang enak-enaknya juga ya. Dengan kalau terima warisan kan bukan terima duitnya juga, utang-utangnya juga harus terima gitu kan. Nah, jadi tugas kalian misalnya dikasih tanggung jawab desa A. Desa A itu sudah terdaftar misalnya 1.000 bidang. 1.000 bidang tanah. Artinya itu kan sudah terbit sertifikat. Tugas kalian bukan hanya untuk memetakan, itu juga mengentri yang sertifikat ini juga yang 1.000 ini. Ngerti kan? Tapi tidak masuk ke desa lain. Misalnya lokus kalian ditugaskan desa A. Desa A itu tanggung jawab kalian semua. Bukan orang BPN yang harus entry. Ya, kalian juga harus merasakan bagaimana susahnya mengentry itu. Ya. Tapi tidak seluruh desa harus kalian entry. Tidak. Ya desa A kalian percobaannya adalah misalnya kalian dikasih tanggung jawab 5 desa, ya 5 desa itu kalian tanggung jawab. Ya diminta tolong, masa orang BPN juga udah dibagi-bagi ilmunya, kalian juga nggak membantu orang BPN gitu kan, kebangetan gitu. Jadi ya ngentri buku tanah terhadap desa itu ya harus wajib, karena itu lokus kalian. Area kalian bekerja adalah desa itu. Jadi dari A sampai Z kalian harus tahu tahapan apa yang harus kalian kerjakan di desa itu. Ya, jadi mungkin itu siapa namanya, Irza? Irza mana Irza? Ya, Iya, Pak. udah paham ya. Nanti chat di bawah kalau nggak paham. Jadi bukan hanya mengukur aja, ya entry juga lah. Ya desa itu kalau ada 3.000 ya 3.000 tanggung jawab semua gitu. Tapi biasanya udah terentry di kantor pertanahan. Yang paling susah memetakannya. Kalau entry itu tutup mata aja. Cepat. Rata-rata kalau saya lihat kualitas. Jadi dari database ini kita bisa melihat capaian entry elektroniknya udah berapa persen. Udah tahu kita di desa itu berapa. Jadi rata-rata sudah di atas 75%, rata-rata sudah terentry semua. Jadi database-nya udah terentry semua. Nah, cuma kadang-kadang nanti luasannya yang berbeda, entry antara entry dengan spasialnya ini nggak klop. Ya Irza ya. Oke baik Pak, Jadi terima kasih Pak. fokusnya pada survei pengukuran dan include nanti ya, kalau fokusnya di desa itu ya harus juga include mengentry-nya juga gitu, biar tahu nanti apa pekerjaannya selanjutnya yang ditempuh di BPN, jadi bisa bercerita. Ya Irza, nanti sudah jelas Irza? Sudah Ya? Pak. Oke, nanti kalau nggak jelas silakan tanya ke bawah, chat lagi di bawah. Ivan Setiawan. Ya. Oh banyaknya lagi, nggak apa-apa. Apakah sama objek tanah yang bisa diukur dalam program PTSL dan distribusi? Jadi begini. Sebenarnya ada beberapa pointer kita di kegiatan PSN ini, program satu PTSL, ada yang namanya PTSL, redistribusi, kemudian BMN, ada konsolidasi, sama satu lagi BMN, Lintor. Jadi nggak jauh beda. Redistribusi itu sebenarnya redistribusi ini adalah objeknya berbeda dengan PTSL. PTSL itu bisa bekerja apa saja. Cuma redistribusi ini biasanya untuk lokasi-lokasi tanah transmigrasi. Nah, jadi seperti tadi, dia tertentu dia harus tanah negara, redistribusi itu harus tanah negara, bukan tanah adat, ya, seperti tadi. Tapi kalau PTSL bisa tanah negara, bisa tanah adat. Kalau redistribusi, dia bisa tidak PTSL, tidak sistematis. Dia bisa sporadis. Jadi dalam satu desa itu hanya diambil misalnya 500, padahal estimasi bidang tanahnya ada 3.000. 500 boleh. Tapi kalau PTSL wajib satu desa harus diukur dan dipetakan. Ya Ivan ya, siapa nih? Ivan, udah paham mana Ivan? Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Nanti kalau nggak tahu tanya di bawah lagi. Firman, Assalamualaikum. Izin bertanya, jika misalnya kita sudah membuat sertifikat tanah dan tanah itu hilang karena ada bencana alam, apakah sertifikat itu tidak berguna lagi? Jadi ini yang harus teman-teman ketahui. Bahwa apabila tanahnya itu musnah, pengertian musnah itu, tapi kalau bencana alam nggak musnah ya. Ya kan, masih ada tanahnya kan. Cuman mungkin kalau yang bergeser tanah itu yang susah kepemilikannya. Yang paling ekstrim yang saya bilang musnah ini apabila kalau terjadi yang namanya abrasi lah di pantai.
Jadi seperti tsunami seperti itu pantai itu bisa menjorok sampai setengah kilo. Nah, itu kalau ada sertifikat di pinggir pantai itu yang sudah menjadi pantai tergenang air, itu sudah musnah otomatis. Jadi sertifikat itu akan musnah apabila tanahnya sudah musnah dengan sendirinya. Jadi nggak bisa dia, kecuali dia reklamasi lagi, mundur, dia itu baru bisa. Tapi reklamasi kan harus ada izin. Jadi kalau bencana alam, saya kira kalau gunung pun bisa didatarin orang dari pemukiman, karena mungkin gunung itu nggak boleh sembarangan boleh kita eksploitasi, sehingga nggak bisa seperti tadi. Ya, jadi itu seperti tadi siapa namanya Firman, bahwa kalau selagi permukaan tanahnya itu masih ada, seperti contoh yang paling ekstrim di Sidoarjo lah, yang lumpur. Tanahnya masih ada, silakan mau kembali. Tapi kan nggak ada orang mau cocok tanam, nggak bisa, mau tinggal pun nggak bisa. Kan seperti tadi, silakan. Selagi permukaan tanahnya masih ada, silakan. Tapi kalau permukaannya tidak ada lagi, dianggap musnah, sertifikatnya otomatis tidak berlaku lagi. Ya, Firman, mana Firman? Firman mana? Ya, Firman ini nampak tapi videonya mati. Mungkin dia ke dapur dulu. Pertanyaan dicukupkan, sudah jam. Ya, kita cukupkan. Jadi teman-teman semua, saya kira itu nanti silakan bertanya. Saya berharap kalau bisa nanti jangan bersurat ke kita langsung ke Lampung Timur. Kalau bisa Pak Fauzan, berapa orang? Saya cuman yang prihatinnya kalau cewek, nanti bagaimana Lampung Timur ini bisa nggak PP atau gimana, atau mau cari kontrakan di sana, terserah. Jadi yang jelas mungkin rumahnya juga, karena rumahnya di Metro, dia tinggalnya di Metro Pak, kontrak rumah kapal kantor. Jadi di situ ada petugas data entry, dia juga panggil dari, kalau nggak salah dari Unila juga ada. Orang-orang yang baru lulus, dia pakainya juga di sana. Karena dia butuh tenaga untuk masuk remanya. Tapi kalian, saya minta suruh membantu mengenai petanya sama ke lapangan. Jadi yang saya takut memang kalau udah rumahnya agak rapat gitu Pak, protokol kesehatannya biasanya lalai. Ya, mudah-mudahan jangan kena lah pandemi. Kalau saya lihat tuh, kalau kita pergi ke pedalaman kampung-kampung itu jarang orang ada corona. Yang corona itu di perkotaan ini, karena mobilisasi manusianya tinggi sekali. Gitu. Kalau di kampung, gitu-gitu aja kan. Sedikit ketemu orang. Baik, mungkin itu Pak Fauzan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan adik-adik mahasiswa semua untuk apa sih yang akan dikerjakan selanjutnya. Mungkin itu aja Pak Fauzan. Terima kasih Pak Andi. Jadi mahasiswa sekalian tadi sudah jelas ya apa yang nanti akan kita kerjakan. Kalaupun toh nanti ada sesuatu yang masih mengganjal ya, bisa bertanya sambil jalan. Tapi paling tidak kita juga harus mempersiapkan diri sehingga kompetensi minimal yang harus kita bawa untuk kerja praktek itu bisa tercapai. Misalnya tadi disinggung, ya kita harus bisa AutoCAD ya. Kita ingat-ingat lagi, kita buka-buka lagi, mungkin lama banget. Kemudian juga pakai RTK tadi Pak ya. Jadi kita kalau yang lupa kita ingatkan lagi, kita praktek lagi, alat kita sudah cukup, lebih dari cukup untuk mengingatkan lagi ya. Terkait dengan yang perempuan nanti mungkin kita bicarakan lagi Pak, mungkin siapa tahu nanti dari Pak Kepala Kampungnya bisa menyediakan rumah tersendiri misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Karena kalau kita itu di geodesi ini sekarang ini malah lebih banyak perempuannya loh. Berbeda dengan dulu. Sekarang ini lebih dari 50% malah banyak yang perempuannya. Ini kebetulan yang ikut cuma 3 ya. Dari sekitar 10 orang atau berapa ini. Saya kira itu Pak Andi, terima kasih Pak Andi, Pak Amir, dan mahasiswa sekalian. Untuk selanjutnya nanti akan koordinasi ya untuk penyelesaian supaya apa yang kita harapkan ini bisa berjalan lancar karena ini kebutuhan sama-sama kebutuhan kita. Kita ingin belajar praktek di lapangan, bahkan nanti yang akan datang magang. Sementara APBN juga perlu untuk mempercepat dalam penerbitan soal pertanahan ini ya. Saya kira itu mungkin sudah cukup dari kami dan terima kasih sekali lagi. Ada tambahan Pak Amir, Pak Eko?
Pak Armijon? Cukup? Kalau cukup, saya kira ini sudah jam 5 ya. Jadi ini udah lewat waktu kalau Pak Andi. Ya. Kalau saya biasa jam 5 baru pulang, Pak. Kita pun asepsinya udah pakai handphone sekarang. Presensinya Oh, iya. semua. Jadi, tapi kalau radiusnya jauh dari kantor ditolak. Harus 250 meter. Kalau kami harus pakai jaringan kampus, Pak. Oh, kalau gitu. enggak dianggap di rumah. Oh, gitu ya. Jadi harus di kampus posisi absennya. Terima kasih sekali lagi, saya tutup pertemuan pada sore hari ini dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan di bawah semua. Waalaikumsalam. Ya. Yang